Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai teman-teman, jadi kali ini kita dari kelompok 4 akan membawakan materi efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Nah, sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan apa itu organisasi. Jadi, organisasi adalah entitas yang terstruktur dengan tujuan khusus yang terdiri dari orang-orang, sumber daya, dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi juga terdiri dari bisnis, pemerintahan, atau lembaga pendidikan, atau entitas-entitas lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana sih cara berkomunikasi secara efektif dalam organisasi. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian 2 poin penting, yaitu yang pertama, jenis pesan yang disampaikan harus jelas. Nah, maksudnya di sini itu teman-teman, pesan yang disampaikan harus jelas itu agar tidak menimbulkan kebingungan, serta informasi yang disampaikan itu harus mudah dimengerti oleh orang yang menerimanya. Nah, poin yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik atau feedback. Nah, komunikasi yang baik melibatkan pertukaran informasi yang saling menguntungkan antara pengirim dan penerima pesan. Nah, tidak hanya itu teman-teman, kita harus memberikan umpan balik yang secara teratur dan juga jujur, serta memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Terus, apa hubungannya antara komunikasi sama organisasi? Ya ada dong, organisasi kan ciptakan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu harus ada keberhasilan dalam komunikasi agar tujuan dibentuknya organisasi bisa berhasil dalam programnya. Nah, jadi organisasi yang akan kita ambil dalam pembelajaran kali ini adalah organisasi yang teman-teman udah pernah dengar nih. Apalagi teman-teman yang udah lewatin masa SMP, SMA. Nah, ada salah satu organisasi yang ada di SMP dan SMA adalah organisasi OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Yang dimana organisasi ini adalah yang mengatur beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang kita akan ambil organisasinya adalah organisasi dari salah satu SMA yang berada di Blitar nih teman-teman. Dari organisasi OSIS yang berada di SMA Negeri 1 tahun. Dan kita akan mengangkat sebuah kasus yang pernah dan mungkin banyak terjadi di organisasi-organisasi lain di luar organisasi OSIS, terutama organisasi OSIS yang berada di SMA Negeri 1 tahun. Kalian mau lihat cuplikannya? Yuk! Oke teman-teman, dari diciptakan di organisasi OSIS ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah memberi informasi yang baik kepada anggota-anggota OSIS yang ada di sekolah perihal program kerja terkait dan masalah-masalah terkait. Dan selanjutnya adalah mengkoordinasi antara aktor-aktor yang ada dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yang dimana keputusan yang diambil oleh seorang yang mengikuti organisasi OSIS haruslah valid sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam tantangan yang ada di dalam organisasi OSIS. Kalau bisa saya kelompokkan menjadi 2 nih. Yang pertama adalah secara internal dan secara eksternal. Kalau secara internal, organisasi OSIS ini bertantangan sama yang pertama, kepribadian kepemimpinannya. Itu yang pertama ya. Kalau secara eksternal, tantangannya adalah lingkungan luar sekolah dan juga harus mengikuti media-media tren. Karena untuk menjadi informasi yang baik, penyalur informasi yang baik, OSIS atau anggota OSIS juga harus menjadi penyedia atau penyalur informasi yang baik melalui media sosial. Jadi untuk tantangannya adalah mengikuti tren yang ada. Adapun strategi yang dilakukan, ada 3 tips nih strategi dalam organisasi OSIS nih. Yang pertama adalah komunikasi terbuka atau dilakukan secara terus terang, kayak maunya kayak gimana. Kalau misalnya ada pendapat yang tidak disukai, silakan dilakukan interupsi. Kalau yang kedua adalah memanfaatkan media digital seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya agar bisa menjadi penyalur informasi yang lebih terkini dan juga lebih cepat karena melalui media sosial. Dan yang ketiga adalah rapat dan diskusi-diskusi yang dilakukan. Setiap jadwalnya itu harus terjadwal dan sesuai dengan schedule-nya atau tepat waktu. Jadi harus disiplin. Untuk strategi yang terakhir adalah disiplin teman-teman. Kamu belum paham? Sini aku kasih ilustrasi.
dituduh terus-terusan kayak gini, apa-apa nggak dibicarain dengan baik, mending aku keluar aja dari organisasi ini, nggak penting. Kak mau tanya nih Kak tentang tanggapannya tentang kasus ilustrasi yang diberikan tadi nih. Menurut Kakak, studi kasus pendekatan apa sih yang bisa kita pakai dalam kasus tersebut untuk menyelesaikan masalah? Nah, menurut saya, studi kasus yang diambil itu komunikasi organisasi horizontal, karena kasus ini bisa dibicarakan baik-baik sesama anggota. Oke baik Kak, terima kasih Kak atas tanggapannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah efektivitas komunikasi sangat berpengaruh pada kinerja sebuah organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, sebuah sistem organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar karena tidak adanya feedback yang baik antara aktor-aktor di dalam sebuah organisasi. Terima kasih Kak.